Shalom saudara. Saudara, tema kita di bulan Maret ini berbicara tentang investasi kerajaan Allah. Apa saudara? Investasi kerajaan dalam kerajaan Allah. Saudara, gereja mengangkat tema ini supaya kita mengerti, ya, kita semua memahami bahwa selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih ada di dunia ini, saudara, ini adalah waktu kita untuk berinvestasi dengan benar. Ya, baik investasi dalam dunia yang sementara ini maupun dalam kekekalan. Nah saudara, apa itu investasi? Ya, investasi adalah menanamkan modal saudara atau aset saudara. Itu bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, bisa berupa properti, emas atau aset lainnya. Dengan tujuan supaya saudara bisa mendatangkan atau memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ya, itu banyak sekali yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nah, saudara, ada resiko enggak? Ada. Ya, apa resikonya? Ketika kita investasi dalam dunia ini, aset kita nilainya bisa turun. Ya, kadang-kadang kita tidak mudah untuk menjual aset kita dengan cepat. Ya, nilai uang bisa turun karena inflasi dan bisa juga kita tidak dibayar, ya, karena alasan-alasan tertentu. Seperti seorang ibu yang saya kenal, ibu ini adalah anak Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, saudara, ya, dia kehilangan 8 miliar lebih dari apa yang telah dia investasikan dalam bentuk properti, ya. Dan sampai saat ini prosesnya belum selesai. Ya, jadi ada resiko. Jadi saudara harus berhati-hati ketika saudara mau berinvestasi baik dalam saham, obligasi, properti, emas atau lainnya. Nah sebaliknya saudara, investasi dalam kerajaannya atau investasi dalam kekekalan, kita menanamkan hidup kita. Ya, kita menanamkan hidup kita. Baik waktu kita, talenta kita maupun harta kita sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, sebagai bukti kasih kita kepada Allah yang telah lebih dulu, ya, saya katakan yang telah lebih dulu Allah menginvestasikan hidupnya melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Ya, itu investasi dalam kerajaannya. Sekali lagi saya ulang, ya, ketika kita berinvestasi di dalam kerajaannya, dalam kekekalan saudara, kita menanamkan hidup kita, kita memberikan hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita, baik waktu kita, talenta kita, maupun harta kita, sebagai pengabdian kita kepada Allah, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu. Ya, Allah telah menginvestasikan hidupnya melalui Yesus Kristus di dalam dunia ini. Ada resiko enggak? Ya, ada, tidak ada saudara. Tidak ada resikonya. Karena apa? Karena investasi yang saudara berikan, yang saudara serahkan, terlindungi di sorga. Ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa membongkarnya dan mencurinya. Karena itu Yesus memerintahkan kita dalam Injil Matius 6 ayat 20 dikatakan begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah saudara, ini sangat penting kita fahami sama-sama bahwa selama kita hidup, ini adalah waktu investasi kita. Ya, ini adalah waktu investasi kita, waktu kita mengumpulkan harta di sorga. Ya, jadi saat ini saudara ketika masih hidup, ini adalah waktu saudara untuk mengumpulkan harta di sorga. Kita harus sadari saudara, bahwa waktu kita terbatas. Ya, waktu kita terbatas. Katakanlah saudara, ya, penggaris ini adalah batas dari umur kita. Ya, penggaris ini panjangnya 100
sentimeter dan batas hidup manusia katakanlah 100 tahun. Ya, 100 tahun. Dan kita nggak tahu sampai di mana batas umur kita saat ini. Ya, kita bisa 5 tahun, kita bisa mencapai batasnya 60 tahun, kita bisa mencapai batas 70 tahun, kita nggak tahu. Saat ini kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, ini adalah kasih karunia dan anugerahnya. Amin. Nah tapi persoalannya saudara, bukan sampai di mana batas umur kita. Bukan berapa lama saudara masih hidup di dalam dunia ini. Ya, namun apakah selama saudara hidup, selama kita hidup, kita mengumpulkan harta di sorga, atau kita lebih fokus kita mengumpulkan harta di dunia ini? Itu yang lebih penting. Jadi sekalipun batas usia saudara 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kalau kita bisa mengumpulkan harta di sorga dengan benar seperti apa yang firman Tuhan katakan dan firman Tuhan ajarkan, saudara. Jika kita investasi bagi kerajaannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, percayalah. Tuhan akan menepati janjinya seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12. Yesus katakan begini saudara, ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa saudara? Menurut perbuatannya. Ya. Jadi saudara percayalah ketika saudara sekarang adalah orang yang sungguh-sungguh berinvestasi dalam kerajaannya. Tuhan katakan sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah saudara, apakah itu berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta di bumi ini? Apakah itu berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta di dunia ini? Boleh saudara. Bukannya nggak boleh. Ya. Yesus tidak melarang saudara untuk mengumpulkan harta di bumi ini. Tetapi Yesus melarang bagaimana kita menjadi orang yang berketergantungan. Ya. Orang yang terikat menjadi orang yang serakah terhadap materi di dalam dunia ini. Itu yang nggak boleh. Kita terikat dengan harta kita, kita terikat dengan kekayaan kita, kita terikat dengan apa yang saudara miliki. Nah saudara, papa mertua saya, ya, orang yang mengumpulkan harta di bumi ini, sekalipun mungkin tidak sebanyak yang saudara kumpulkan, ya, dia mencukupkan diri dengan apa yang ada, saudara, mertua saya ini. Dia mengerti dan dia sadari bahwa dia perlu berinvestasi. Dia kumpulkan hasil usaha dari pekerjaannya, saudara, dia kelola dengan benar keuangan yang dia miliki. Sampai-sampai dia bisa berinvestasi untuk anak-anak dan cucunya, pendidikan cucu-cucunya. Itu investasi, pendidikan. Saya pernah dengar waktu itu saya pernah dikenalkan oleh almarhum Bapak Pendeta Muda Daniel Poa, ya, dengan sahabatnya orang pajak. Saya cerita dengan beliau, dia katakan apa? Saya investasi untuk karyawan yang mengkuliahkan S2. Dia investasi dalam pendidikan, saudara. Ya, nah, papa mertua saya, saudara, di masa tuanya itu tidak lagi menyusahkan anak-anak dan cucunya. Bahkan saat almarhum dipanggil pulang Tuhan, saudara, dia tidak meninggalkan kekhawatiran atau kebingungan buat kita anak-anaknya. Kadang-kadang kan kita suka bingung kan, kalau ada keluarga kita yang meninggal, ini kuburnya gimana nih? Gimana kita mau kubur? Kadang-kadang kita bingung. Ya. Tapi papa mertua saya tidak meninggalkan kebingungan, saudara. Karena apa? Karena beberapa tahun lalu sebelumnya, saudara, almarhum telah berinvestasi 2 bidang tanah, 2 tempat pemakaman di San Diego Hills. Ya. Nah saudara, bahkan
Almarhum telah meninggalkan warisan usaha dan pekerjaannya, saudara. Tidak hanya menghidupi istri yang ditinggalkannya, yaitu mama mertua saya. Tapi bisa menolong bagaimana kehidupan anak-anak dan cucunya. Saya lihat dan saya perhatikan itu, saudara. Ya. Dan puji syukur kepada Tuhan, saudara. Papa mertua saya juga menyadari dia perlu berinvestasi bagi kerajaannya. Dari mana saya tahu? Ya, dari mana saya tahu, saudara? Ada banyak perubahan karakter di dalam hidupnya. Ya, ada kasih di dalam hidupnya. Dia mulai setia beribadah, dia suka kalau kami diajak-ajak berdoa. Dan dia telah menjadi teladan buat cucu-cucunya untuk rajin ke gereja. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memahami ya, investasi dalam kerajaan Allah itu adalah perintah dari Tuhan. Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 19 begini, saudara. Ya, dia katakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu yang Yesus katakan, saudara. Di mana di zaman Yesus saat itu, saudara, harta di sini yang dimaksud adalah seperti emas, perak, jubah-jubah dan pakaian kain-kain yang mahal, ya. Dan banyak orang kaya pada saat itu dia mengumpulkan pakaian-pakaian dan jubah-jubahnya yang bagus-bagus, yang nilainya mahal, itu sebagai bentuk dari harta yang mereka. Saya kira sampai saat ini, sampai zaman saat ini kita masih hidup, saudara, orang masih suka menyimpan baju-baju yang mahal. Ya, kain-kain yang mahal, kain-kain sutra yang mahal. Saya pernah tanya, saudara, sama kakak saya, ya, karena dia tukang jahit. Berapa sih ongkos jahit satu baju? Ya, dia jawab apa, saudara? Dia jawab jutaan, saudara. Saya nggak nyangka. Saya 1 juta aja kita bisa beli buat 5 baju, istilahnya. Ongkos jahitnya aja 1 juta, saudara. Saya geleng kepala ya. Itu cuma ongkosnya aja, belum bahannya. Jadi harga baju yang dipesan oleh seorang ibu di tempat kami itu lebih dari 3-4 juta. Luar biasa. Yesus mengajar murid-muridnya pada saat itu, saudara, supaya jangan kita terikat atau ketergantungan dengan barang-barang yang berharga. Ya, baik emas, perak, pakaian, ya, atau sepatu-sepatu yang mahal. Saya dengar kemarin beberapa waktu yang lalu dari David, ya, bahwa dia ketika servis AC di rumah komplek rumah saya, dia lihat sepatu yang dipajang itu berderet, saudara, lebih dari 10 gitu, dipajang di depan lobi rumahnya gitu, di depan ruang tamu rumahnya. Dia dikasih tahu ke David harga sepatunya berapa. Yang satu ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, puluhan juta. Saya kira itu nilainya lebih dari 100 juta. Banyak sekali, saudara. Ya. Saya nggak habis pikir. Ya. Itu sepatu mau kapan dipakainya itu. Bisa punya koleksi sampai sebegitu banyak. Yesus ajar murid-muridnya saat itu, saudara, supaya kita jangan terikat atau ketergantungan dengan barang-barang yang berharga. Ya. Baik emas, perak, ya, pakaian dan kain-kain yang mahal. Kenapa? Karena ngengat dan karat bisa merusakkan dan menghancurkannya, dan pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Jadi gini, saudara, seindah atau sebanyak apapun kekayaan yang kita kumpulkan, itu hanya sementara. Ya. Sekali lagi saya katakan, seindah atau sebanyak atau sebagus atau semahal apapun kekayaan yang saudara kumpulkan, itu hanya sementara.
Karena bumi ini akan berlalu, tidak akan bertahan selamanya. Dan ini seharusnya menjadi prinsip buat kita sebagai anak-anak Allah. Lalu ayat 20 Yesus katakan apa dalam Matius 6 ayat 20? Bilang begini kan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di ayat 20 ini kita jelas bahwa Yesus perintahkan supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Ya, ini pesan Tuhan. Dan Yesus membandingkan antara mengumpulkan harta di dunia dan mengumpulkan harta di sorga. Apa yang kita kumpulkan harta dalam dunia ini, saudara, sifatnya ini sementara. Ya, apa yang kita kumpulkan di sorga ini adalah sifatnya kekal adanya. Jadi di ayat 20 ini Yesus menekankan betapa pentingnya kita berinvestasi dalam kerajaan Allah. Kasih tahu kiri kanan, ayo investasi bagi kerajaan Allah. Kasih tahu. Ya. Karena sekali lagi bahwa investasi dalam dunia ini tidak dapat diandalkan dan semuanya hanya sementara. Lalu di ayat 21 Yesus katakan apa di Matius 6 ayat 21? Karena ya, di mana hartamu berada, di situ juga apa? Ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa maksudnya? Yesus katakan demikian. Apa maksudnya? Saudara, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri, saudara. Apa yang dianggap berharga dalam hidup kita, apa yang kita anggap berharga bagi seseorang, atau apa yang dianggap itu penting bagi kita, apa itu yang dianggap penting bagi seseorang, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana hati saudara. Itu pasti akan mempengaruhi bagaimana hati saudara, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana saudara menjalani hidup ini. Ya. Kalau saudara menganggap uang lebih penting dari pelayanan dan keluarga, maka jangan heran ketika kita melihat seseorang, pelayanan itu akan ditinggalkan dan pelayan dan keluarga itu akan dikorbankan. Ya, karena nggak sedikit bukan? Ya, gara-gara uang hubungan pelayanan jadi pecah. Gara-gara uang hubungan keluarga jadi rusak. Gara-gara uang hubungan suami istri jadi nggak jujur, jadi nggak terbuka. Gara-gara uang hubungan anak dengan orang tua jadi nggak benar. Kita mulai hitung-hitungan. Kita mulai sangkutkan dalam pikiran kita. Karena apa? Hati saudara ada, di hati saudara ada uang. Jadi manusia tidak lagi menguasai uang, tetapi uang yang menguasai manusia. Karena apa? Karena di situ hati kita berada. Jadi hati-hati saudara, dengan apa yang ada dalam hati saudara. Kenapa Yesus menyinggung masalah hati? Coba kita pikir. Kenapa Yesus menyinggung masalah hati? Karena hati ini menggambarkan bagaimana pusat perhatian kita. Karena hati ini menggambarkan bagaimana kesetiaan dari seseorang. Makanya Yesus kan nggak mau. Ya, kita nggak boleh setia dengan mamon. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah kita. Tahukah saudara, kita mungkin lagi enak-enaknya tidur nih. Kita lagi masih ngorok, kita masih nyaman dalam istirahat kita. Tahukah saudara, mereka yang melayani saudara pagi hari ini, baik para pemuji, baik para pemusik,
maupun tim multimedia, saudara, harus bangun pagi-pagi buta, bukan? Iya kan? Harus bangun pagi-pagi buta. Karena apa? Karena jam 6:30 mereka harus sudah latihan di sini. Ya, jangan bilang atau jangan katakan itu tugas mereka. Ya kan? Itu tugas mereka. Jangan katakan seperti itu, tapi percayalah. Ya, percayalah, saya percaya karena ada Tuhan di hati mereka. Ada jemaat, ada saudara di hati mereka yang melayani sehingga mereka mau menginvestasikan waktu mereka, talenta mereka, tenaga mereka, bahkan uang mereka bagi kemuliaannya. Jadi saudara, mari kita beri aplaus dulu buat para tim pelayan kita pagi hari ini. Ya, kita sudah dilayani dengan baik, kita sudah dilayani dengan penuh semangat. Sehingga atmosfer di tempat ini kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Nah pertanyaannya begini, apa yang ada di hati saudara pagi ini? Apa? Apa yang ada dalam hati saudara pagi hari ini? Kalau hati saudara ada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan jadi fokus saudara. Amin. Tuhan akan menjadi perhatian buat saudara, Tuhan akan menjadi prioritas buat hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang berani untuk berinvestasi hidup kita bagi kemuliaannya. Kalau di hati saudara ada Hosanna Family Church, ada HFC, saya percaya HFC akan menjadi fokus saudara. HFC akan menjadi perhatian saudara, HFC akan menjadi prioritas saudara sehingga saudara menjadi setia di rumah Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Allah dan HFC ada di hati saudara. Tanya saudara kiri kanannya, di hatimu ada apa? Tanya. Kalau di hatimu ada istri kamu, di hatimu ada suami kamu, saya percaya saudara adalah orang yang setia kepada pasangan saudara. Iya dong, logikanya begitu. Di hati saudara ada apa? Adakah istrimu, adakah suamimu, adakah anak-anakmu? Kalau saudara di hati saudara saat ini, kayaknya gue gak ada kosong di hati gue. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Nah saudara, pertanyaannya pagi hari ini begini. Modal apa? Ya kan? Kan kita bicara investasi. Modal apa yang harus kita tanamkan? Ya. Atau harta apa yang bisa kita serahkan sebagai bentuk investasi kita dalam kerajaannya? Ini kan yang harus kita ngerti, yang harus kita tahu. Modal apa, harta apa yang bisa kita investasikan ya bagi kerajaannya dalam kekekalan. Nah saudara, 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 katakan begini saudara. Ya. Nasihatilah juga mereka supaya berusaha menjadi kaya di mata Allah. Yaitu murah hati, suka memberi dan menggunakan hartanya untuk mengerjakan segala perbuatan yang baik. Dengan berbuat begitu, ayat 19, mereka sama dengan menabung harta di sorga sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Jadi mereka mengarahkan tujuannya pada hidup yang kekal. Ayo sekarang saudara mengarahkan kemana hidup saudara? Arah hidup saudara sedang ke arah mana? Apakah arah hidup saudara lebih kepada arah dunia ini yang sementara? Kepada kesenangan, kepada kenyamanan, kepada kekayaan, kepada kelimpahan, kepada kenikmatan dalam dunia ini? Atau ke arah hidup yang kekal? Ya. Ini yang harus kita lakukan saudara, dan ini bentuk investasi kita. Ya, kita melayani sesama kita menanamkan hidup kita, baik waktu kita, baik talenta kita maupun harta kita sebagai pengabdian kita kepada Allah kita sebagai bukti
kasih kita kepada Allah kita dengan menyatakan bagaimana kemurahan hati. Dengan menyatakan bagaimana saudara menjadi orang yang suka memberi. Dengan menyatakan bagaimana saudara bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup dunia ini. Dan ini yang harus kita kerjakan. Saudara, investasi yang lebih berarti, investasi yang lebih berharga, ketika saudara bisa membantu orang lain dengan waktu saudara, dengan talenta saudara, dengan tenaga saudara, dengan uang saudara, dengan apapun yang saudara miliki, itulah investasi di surga. Karena dengan demikian ketika saudara melakukan, saudara bisa membantu orang lain dengan waktu saudara, dengan talenta saudara, dengan tenaga saudara, dengan uang saudara, dan dengan apapun yang saudara miliki, ya. Maka dengan demikian saudara, terang Kristus itu sedang bercahaya di dalam hidupmu. Mereka akan melihat bagaimana perbuatan baik dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, saya suka investasi di pos satpam kami. Kalau kami habis pulang makan nasi uduk, biasanya kami sering bungkus buat satpam. Saya suka melakukan investasi di cleaning service, di toilet umum, di mall-mall. Kadang-kadang di pelayan di food court, saudara, di mall. Kami kadang-kadang suka ajak mereka makan sama-sama. Kadang-kadang saya juga suka investasi di tukang parkir. Saya suka tawarkan mereka, ya ayo pada saat makan bakmi ya kita makan bakmi sama-sama. Tapi kadang-kadang mereka suka nggak mau, mereka mau mentahnya aja. Saudara, saya ceritakan ini bukan sedang pamer kemurahan hati. Tapi saya mau menyatakan saudara, kebenaran sampaikan kepada saudara, benarlah apa yang disampaikan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika saudara berinvestasi bagi kerajaannya, Tuhan tidak pernah berhutang atas kemurahan hati saudara, atas pemberian saudara, atas perbuatan baik saudara. Tuhan akan membalas semua itu. Saudara, sebelum saya ke Cina minggu yang lalu, saya ragu saudara, saya mau pakai sepatu yang lama itu. Karena sepatu yang lama, ya yang pernah saya bawa ke Israel waktu itu, saya pakai di Israel, bawahnya udah agak sedikit menipis, jadi agak miring-miring begitu dipakainya. Ya, 1-2 minggu saya sebelum berangkat, istri saya bilang begini sama saya, ada yang tanya tuh ukuran sepatu kamu nomor berapa katanya. Dia bilang begitu, kamu pakai nomor berapa katanya. Waduh, saya katakan pas sekali mau berangkat, Tuhan juga siapkan sepatu yang baru. Luar biasa saudara Allah kita, Tuhan genapi Amsal 19 ayat 17 tadi. Ada jemaat yang memberkati sepatu baru untuk saya pakai. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan akan menggenapinya janji-janjinya. Mari saudara, Tuhan mau saudara berinvestasi dalam kerajaannya, dalam memberi. Di rumah saudara juga bisa investasi dengan memberi kata-kata pujian. Memuji pasangan saudara, memuji anak-anak saudara. Minggu malam yang lalu saudara sebelum kami doa keluarga, ya saya bilang sama Devon begini, Dek, kamu hebat, kamu luar biasa bisa main drum sekarang. Ya, saya katakan begitu kepada anak saya. Jujur saudara, sebelumnya saya ragu gitu loh. Saya nggak percaya kok kalau anak saya bisa main drum loh. Sampai saya tanya sama Grace pelatihnya, Grace, bener dia bisa main drum gitu loh. Ya bisa lah Pak, Devon progresnya cukup bagus kok. Masa sih papanya jadi ragu begini?
Pelatihnya bilang begitu, kata Chris dia bilang itu. Dalam hati saya, oh puji Tuhan kurangi budget. Haleluya. Ya. Saudara, ketika saudara diberi kepercayaan, saudara dianugerahi titipan oleh Allah, yaitu anak-anak saudara. Investasikan mereka untuk kerajaan Allah. Di gereja saudara juga bisa berinvestasi. Dengan talenta saudara. Saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa menjadi singer, saudara bisa menjadi pemuji, saudara bisa menjadi pendoa syafaat, saudara bisa antar jemput anak sekolah minggu. Ya. Antar jemput itu pelayanan bukan? Pelayanan, saudara punya mobil? Punya. Saudara bisa bawa mobil? Bisa. Ayo layani. Karena di gereja, di sekolah minggu ini perlu yang bersedia mau antar jemput saudara. Jumat malam saya tanya sama Elvin anak saya. Ya, kamu minggu ada tugas gak? Saya bilang begitu kan. Enggak Pak katanya. Ya sudah, kamu antar jemput anak Abi Hosana. Ya, kamu antar jemput. Kamu jemput dia, nanti pulangnya kamu antri lagi. Oke Pak. Senang sekali kita sebagai orang tua. Apalagi Bapak di surga. Ketika melihat kita adalah orang-orang yang mau menginvestasikan hidup kita bagi dia, dia sungguh akan disenangkan. Saudara, banyak yang bisa kita lakukan saudara untuk menabung harta kita di surga untuk investasi dalam kekekalan. Dan perlu saudara ketahui dan perlu saudara ingat, ketika saudara berinvestasi, menanamkan dan memberikan waktu saudara, talenta saudara, harta saudara, uang saudara, bahkan seluruh hidup saudara bagi kerajaan Allah. Itu adalah saudara sedang berinvestasi bagi kerajaan kekal segala abad. Mazmur 145 ayat 13 bilang begini, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kita juga harus ingat bahwa semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki saat ini, baik waktu kita dan segala hal yang ada pada saudara, bukan milik kita. Apa? Bukan milik kita, kita hanyalah pengelola yang harus kita serahkan kembali kepada Tuhan yang ampunya. Karena Mazmur 24 ayat 1 katakan demikian, Tuhanlah yang ampunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara gak punya hak apa-apa atas apa yang saudara miliki saat ini, apa yang ada dalam tangan saudara saat ini. Itu adalah titipan Tuhan. Oleh karena itu investasikan segala sesuatunya yang ada dalam hidup saudara bagi Tuhan. Jadi segala yang ada pada kita itu punyanya Tuhan. Saudara, Tuhan telah menyerahkan apa yang kita miliki dalam hidup kita saat ini ke dalam tangan kita. Untuk waktu yang sangat singkat. Ya kan? Batas umur kita enggak tahu. Mari, jemaat yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Kita mau investasi bagi kerajaannya. Ya, kita mau melayani sesama kita. Saudara bisa berinvestasi untuk anak sekolah minggu dengan bersedia untuk mengajar. Dengan bersedia untuk menjadi mentoring. Dengan bersedia untuk menyanyi, memimpin pujian. Banyak saudara yang kita bisa investasikan hidup kita. Ya, mari kita mau berinvestasi dalam waktu kita, talenta kita, sebagai pengabdian kita, sebagai bukti kasih kita kepada Allah kita dengan menunjukkan bagaimana kita menjadi orang yang murah hati, suka memberi dan mengerjakan perbuatan yang baik. Satu kali saat saya makan di Suike Kelapa Gading, saya pernah ajak Kelly waktu itu makan sama-sama. Ya, saya sendiri, saya selalu belajar investasi kepada semua orang yang saya jumpai. Kalau saya bersenyum, saya tanya apa kabar, ya. Lalu kami ngobrol tinggal di mana ya, sudah saya makan.
Ya, ternyata dia selesai duluan. Dia selesai duluan, ketika saya mau bayar, Pak sudah dibayarkan. Loh, sama siapa? Sama tadi yang di depan meja Bapak. Dia. Oh, puji Tuhan. Saya nggak kenal dia, saya baru berjumpa dengan dia pada saat itu. Jadi nggak ada ruginya saudara-saudara berinvestasi. Saudara sedang berinvestasi bagi kerajaannya. Dan percayalah, apa yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19, itu adalah kebenaran yang harus kita yakini sepenuhnya. Apa? Itu adalah kebenaran yang harus kita penuhi sepenuhnya. Dikatakan apa? Filipi 4 ayat 19. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Karena dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Saya berdoa pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang mengalami kesatuan dengan Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Kesatuan di dalam hubungan kita dengan Dia. Kita lekat dengan Dia, kita erat dengan Dia. Sehingga kesatuan Kristus dengan kita tidak dapat dipisahkan oleh dunia ini. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga yang mengancam kehidupan kita saat ini. Percayalah Tuhan Allah memberkatimu. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, diberkati pagi ini? Amin. Biar kita mau menjadi investor bagi kerajaan Allah. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya berharap ketika saudara membaca pengakuan iman ini adalah sungguh-sungguh membaca dari dasar hatimu dengan penuh keyakinan, dengan imanmu, bahwa apa yang saudara bacakan, kalimat demi kalimat ini adalah benar adanya. Dan ya, sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca dalam hitungan yang ketiga dari atas. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang ikut ibadah secara online untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada jemaat-Mu di tempat ini untuk bersungguh-sungguh supaya kaya di dalam Tuhan. Supaya menaburkan, menanamkan modal dan harta mereka, waktu mereka, talenta mereka, tenaga mereka, uang mereka, dan apa yang mereka miliki bagi kerajaan Allah. Karena kerajaan-Mu adalah kerajaan dari sepanjang segala abad. Kerajaan kekal adanya. Biarlah hati kami digerakkan pada pagi hari ini, kami boleh sungguh-sungguh berinvestasi dalam kekekalan.
Karena kami tahu apa yang kami investasikan di dalam kemurahan hati kami, di dalam kasih kami, di dalam setiap apa perbuatan baik kami. Itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi Engkau Allah yang memperhitungkan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus-Mu. Tuhan berkati, bubuhi urapan kuasa-Mu untuk roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Supaya setiap kami jemaat-Mu boleh terus menyatu dengan kesatuan ilahi dengan tubuh Kristus. Ketika kami makan roti ini, biarlah tubuh Kristus menjadi satu di dalam tubuh kami. Dan anggur ini menjadi darah Kristus yang menjadi satu dalam darah kami. Sehingga ada kuasa, ada urapan yang baru dalam hidup kami. Dan kami akan terus selalu mengingat bagaimana perbuatan baik, kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Selalu mengingat bagaimana penyertaan-Mu, selalu mengingat bagaimana pertolongan-Mu, selalu mengingat bagaimana kasih setia-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh makan roti dan minum anggur ini dalam nama Yesus. Amin. Apakah saudara bersama dengan keluarga yang di rumah sudah memegang roti dan anggur? Mari kita mengangkat roti yang ada tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita. Ucapkan syukur saudara kepada Dia. Terima kasih saudara kepada Tuhan. Allah yang telah mengorbankan dirinya buat kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Dia sungguh baik, Allah yang mulia. Oh, terima kasih. Perbuatanmu ajaib, tak terselami kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kau sungguh dahsyat, ajaib perbuatanmu heran, mulia, mulialah namamu Yesus, sembah bagimu ya Raja. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami bangga memilikimu. Terpujilah Engkau selama-lamanya, ditinggikan, dimuliakan, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Silakan duduk saudara.